Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah taqriran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita ketahui bahwa sudah hampir 2 tahun ini kita semua merasakan dampak dari pandemi. Tentunya banyak kejadian-kejadian yang terjadi selama 2 tahun belakangan ini. Pada saat pandemi itu menerpa kita semua, maka yang paling terasa adalah banyaknya saudara-saudara kita yang harus mengalami PHK, yang terpaksa harus kehilangan pekerjaannya. Dan banyak juga saudara-saudara kita bahkan yang kemudian diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, diwafatkan dalam keadaan di masa pandemi ini. Nah, tentunya sekarang pun kita masih merasakan dampak tersebut. Masih banyak saudara-saudara kita di luar sana yang lagi berusaha untuk apa? Untuk kembali mencari nafkah, untuk kembali mencari pekerjaan, dan untuk kembali berusaha. Pertanyaannya adalah, apakah masa pandemi ini termasuk azab? Atau masa pandemi ini termasuk suatu ujian bagi kita? Atau bahkan membawa keberkahan bagi kita semua? Tergantung sudut pandang mana kita memandangnya. Kita bisa memandang pandemi ini sebagai ujian apabila kita memang termasuk orang-orang yang beriman. Karena hanya orang-orang beriman sajalah yang kemudian diberikan ujian oleh Allah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, Innallaha idza habba 'abdan ibtalahu. Apabila Allah mencintai seorang hamba, maka Allah akan memberikan ujian kepada dirinya. Dan kita seharusnya semangat, seharusnya gembira, seharusnya sukacita dalam menghadapi ujian ini. Walaupun tentu ujian tidak ada yang ringan, ya. Kok kenapa gembira? Karena Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, kata Allah, bahwa Allah tidak akan membebani manusia, hambanya, ciptaannya itu dengan ujian di luar batas kemampuannya. Tidak, pasti di dalam batas kemampuan. Kita ini harusnya bergembira karena kita dimasukkan oleh Allah ke dalam golongan hamba-hamba Allah yang istimewa. Karena Allah percayakan ujian ini pada saat di zaman kita. Allah tidak percayakan ujian ini di masa-masa sebelum-sebelumnya. Kenapa? Karena Allah mengetahui dengan pasti bahwa kita ini saat ini yang hidup di zaman sekarang ini adalah hamba-hamba Allah yang istimewa. Apabila mereka tetap memilih untuk berada di dalam jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ada orang-orang yang pada saat menghadapi pandemi itu terpecah dua. Ada yang berjalan di atas jalan ketaatan dengan terus berusaha di dalam jalan ketaatan, namun ada juga orang-orang yang kemudian berpaling dari Allah, bahkan mengeluh, bahkan menyalah-nyalahkan Allah. Subhanallah. Ini jangan sampai terjadi kepada diri kita. Kenapa? Karena Allah mencintai hamba-hambanya yang bertakwa dan tegak di atas ujian. Kalau kita mengenal Allah, maka kita tidak akan pernah suudzon kepada Allah. Maka kita akan selalu berprasangka baik atau husnuzon kepada Allah. Allah tidak akan memberikan ujian di luar batas kemampuan dari hambanya. Dan Allah yang maha mengetahui batas kemampuan apa hamba itu tetap akan tegak berdiri di atas syariat. Ada satu dalil yang bisa menguatkan kita. Kata Allah, wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Bisa jadi sesuatu yang kita anggap buruk, yang tidak mengenakkan, yang tidak menyenangkan di dalam kehidupan kita, itu malah baik bagi kita. Dan Allah pun mengatakan, wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Dan bisa jadi sesuatu yang kita cintai, sesuatu yang kita inginkan, sesuatu yang kita senangi, malah itu buruk bagi kita. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, kata Allah. Dan Allah lah yang maha mengetahui sementara kalian tidak mengetahui apa-apa. Masa pandemi ini bisa jadi ini adalah suatu kebaikan dan keberkahan bagi kita. Karena apa? Di masa pandemi ini kita jauh lebih mendekat kepada Allah, lebih berusaha untuk khusyuk beribadah kepada Allah, dan kita selalu dekat dan mengharapkan pertolongan Allah. Itulah hakikat seorang hamba kepada Rabb-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.